Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu ya, dan market tutup. Tapi nggak apa-apa ya, karena ini channel baru. Jadi saya ingin membuat setup ya, dan membagikan setup saya kepada teman-teman trader yang lainnya. Siapa tahu setup saya ini menjadi sebuah referensi atau informasi untuk teman-teman yang akan mengambil keputusan ketika trading gitu kan. Jadi saya membuat channel ini untuk berbagi berbagi setup. Siapa tahu setup ini menjadi sebuah referensi dan informasi juga buat teman-teman yang bermanfaat tentunya gitu kan. Langsung aja kita ke analisa taktikal untuk Euro USD nanti hari Senin ya. Kalau misalkan kita lihat Euro USD di minggu kemarin, bahkan dari tanggal 2 Februari itu, jadi udah hampir 1 bulan full ya, market itu downtrend atau turun gitu kan. Untuk area support terdekatnya sendiri, Euro USD itu supportnya di sekitaran area sini. Jadi kalau misalkan saya pasin itu ke sekitaran 1,05. Ini untuk area support Euro USD yang terdekat ya untuk saat ini. Sedangkan untuk area support keduanya itu di sekitaran area sini gitu. Di 1,03686. Kalau misalkan saya pasin ke level psikologi itu di sekitaran 1,03750. Di area situ kenapa? Karena kalau misalkan kita perhatikan ya, di sini itu market sempat atau pergerakan sempat memantul beberapa kali sebelum di breakout di sini. Jadi ada kemungkinan support kedua ini support yang cukup lumayan kuat untuk menahan pergerakan Euro USD. Kalau misalkan kita lihat secara tren ya, ini trennya masih bullish gitu meskipun ada penurunan sebulan kemarin, tapi kalau misalkan kita lihat dari time frame daily, ini masih dalam kategori koreksi gitu kan. Kalau misalkan kita tarik Fibonacci, saya akan coba tarik ya dari swing low yang ada di sini ke swing high yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa perhatikan harga itu baru terkoreksi ke sekitaran 38,2% Fibonacci. Seperti itu, jadi 50%-nya itu di sekitaran area sini. Seperti itu, jadi dua area support ini teman-teman harus perhatikan ya, terutama teman-teman yang akan trading di Euro USD. Seperti itu, saya coba hapus lagi supaya nggak pusing. Dan kenapa sih area support ini saya perhatikan? Karena kalau teman-teman perhatikan ya, saya akan coba tarik trendline support, yaitu di area sini, di swing low yang berada di sekitaran 28 September ke area swing low yang berada di 13 Oktober ya, di tahun kemarin. Teman-teman di sini bisa perhatikan area support 1,05 itu dekat dengan area support trendline yang saya gambar barusan gitu. Jadi ada kemungkinan ketika harga nyampe area sini, harga akan memantul. Selama harga tidak melewati 1,05 di daily ya, di daily, jadi harganya itu tidak nutup di bawah 1,05 di daily, ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya ya ke area sini. Kalau misalkan harga berhasil nutup di bawah 1,05, mungkin kita akan melihat pergerakan turun lagi di Euro USD ke sekitaran 1,03750 seperti itu. Lalu untuk setup di hari Senin, kita bisa lihat di time frame H4 gitu. Kalau misalkan kita lihat di time frame H4 ya, ini market yang sudah jelas lagi downtrend gitu kan, apalagi kalau misalkan kita lihat di time frame H1 gitu, ini udah jelas downtrend ya, downtrend. Dan di sini seperti teman-teman lihat ya, di area sini itu tidak ada area support yang bisa kita lihat. Jadi mau nggak mau kita harus lihat area supportnya di time frame H4 dong,
supaya kita bisa melihat pergerakan yang jauh lebih jelas, seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman ya di sini menggunakan smart money concept, mungkin teman-teman tahu area ini sebagai area order block di Euro USD ya, di H4. Ini saya tandain dulu. Kenapa sih ini sebagai area order block di H4? Karena di sini market lagi uptrend kan. Sini market lagi uptrend, dan di sini ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan terjadi yang namanya break of structure gitu kan. Di situ terjadi boss, dan di sini juga terjadi boss gitu, meskipun ini pergerakannya bisa dilihat itu di time frame yang lebih kecil. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini bisa perhatikan ya. Ini terjadi boss, dan kalau misalkan kita mapping ulang ya di sini terjadi perubahan karakter gitu kan. Cuman ini terjadinya di time frame H4. Kan di time frame daily. Jadi pandangan saya untuk daily itu tetap bullish ya, selama harga tidak melewati 1.05. Kalau misalkan harga berhasil breakout di bawah 1.05, bahkan 1.03750 tidak berhasil menahan, ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya lebih dalam gitu. Jadi selama harga tertahan ya di area sini, pandangan saya untuk Euro USD jangka panjang itu masih bullish, seperti itu ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, di sini juga terjadi yang namanya boss gitu kan. Jadi kalau misalkan kita lihat di time frame 4, ini market yang masih bearish gitu kan. Tapi karena kita melihat order block di time frame 4, jadi ada kemungkinan dia akan naik dulu ke atas gitu. Lalu kita bisa memanfaatkan kenaikan ini ya. Kita bisa memanfaatkan kenaikan ini untuk mencari entry buy. Jadi ini setupnya, teman-teman bisa perhatikan ya. Dan kalau misalkan teman-teman di sini mau coba cari entry buy, teman-teman bisa tunggu harganya itu masuk ke area order block dan dia terjadi rejection di area sini gitu kan. Lalu bisa kita lihat di candle selanjutnya, apabila dia membuat candle bullish dan melewati kotak order block ini, kita bisa cari entry buy, seperti itu ya. Asumsinya seperti ini. Dan untuk stop lossnya sendiri yaitu di bawah area swing low yang ada di sini. Ini untuk stop lossnya sendiri, teman-teman bisa perhatikan itu di bawah 1.04819 gitu kan. Kita bisa lebihin aja sekitar 10 sampai 20 pip di bawah swing low tanggal 6 Januari ya. Itu di sekitaran area sini ya, kurang lebih di sekitaran area situ. Untuk targetnya sendiri kita bisa targetkan di area sini, seperti itu ya, di sekitaran 1.07 sekitaran area situ. Kalau misalkan kita pasin ke sekitaran 1.07 di area sini untuk targetnya sendiri, dari segi risk reward ratio ini masih masuk akal ya, yaitu 1:2,5 gitu kan. 1:1,5 ya, maksudnya kalau misalkan kita pasin ke area order block mungkin di sini bisa lebih kecil, cuman saya masih menunggu adanya pergerakan yang bullish lebih jelas dan keluar dari area order block, seperti itu. Lalu saya akan cari entry buy. Karena saya naked trading ya, atau lebih ke price action, jadi saya memperhatikan pola-pola candle yang terjadi gitu. Ini untuk area resistance pertama di 1.7. Untuk resistance kedua itu berada di area sini ya. Kalau misalkan kita pasin ke area 1.8,
seperti itu. Jadi ini setup saya untuk melihat pergerakan Euro USD di hari Senin untuk 1 minggu ke depan gitu. Jadi untuk 1 minggu ke depan saya akan memperhatikan 1.05 sebagai area support seperti itu, dan sebagai resisten itu di sekitaran 1.07 sampai 1.08. Jadi ini dua area resisten ya. Kita gambarkan dua aja dulu supaya nggak pusing. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tahu ya, support ketiganya itu berada di sekitaran area sini, yaitu di sekitaran 1.09250. Jadi level-level psikologi ini level-level harga yang mudah diingat gitu. Jadi biasanya harga itu akan memantul di sekitaran area sini. Contohnya di area sini, ketika harga memasuki area support 1.05, teman-teman bisa lihat ya pantulannya seperti apa. Jadi kita bisa memanfaatkan area level psikologi tersebut untuk mencari entry seperti itu. Ini setup di time frame H4. Kalau misalkan kita lari ke time frame H1, ini pergerakannya masih belum jelas gitu kan. Jadi mending kita fokus di time frame H4 ya, supaya kita bisa melihat pergerakan yang lebih aman di Euro USD. Supaya kita juga bisa lebih jelas melihat pergerakan Euro USD gitu. Karena semakin besar time frame itu biasanya semakin kuat ya pandangan kita terhadap suatu pergerakan di market. Itu selama harga tidak melewati 1.05, saya ingatkan lagi, harga masih bias bullish ya, atau pandangan saya untuk Euro USD itu masih bullish gitu. Jadi kalau misalkan harga ya berhasil nutup di bawah 1.05 di daily, itu ada kemungkinan harga akan turun ke sekitaran 1.03750 gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia breakout di daily seperti ini ya, otomatis dia kemungkinan akan turun ke area sini seperti itu. Jadi buat teman-teman hati-hati ya kalau misalkan mau entry di Euro USD. Untuk saya sendiri, saya lebih fokus mencari entry buy gitu, karena saya mengikuti apa yang terjadi di time frame daily seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian ya analisa teknikal Euro USD untuk hari Senin dan 1 minggu ke depan gitu. Buat teman-teman, karena ini saya channel baru, jadi kalau misalkan teman-teman suka dengan konten saya dan setup serta analisa teknikal saya, teman-teman bisa like, komen, dan bantu dukung juga ya, subscribe juga, supaya saya lebih semangat gitu membuat kontennya. Buat teman-teman yang mau request minta mata uang atau forex yang mau di tradingkan, teman-teman tinggal komen aja ya, nanti saya akan coba analisakan dan saya akan update di post atau di tab komunitas gitu. Jadi semuanya nantinya saya akan setup untuk channel ini lebih profesional supaya teman-teman juga enak gitu ngelihatnya. Baik, cukup sekian analisa teknikal Euro USD untuk hari Senin, dan kalau misalkan ada salah kata saya minta maaf ya, dan teman-teman bisa koreksi juga gitu kan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.